Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID35, salam satu nyali wani. Oke lur, piye kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya lur. Oke lur, menanggapi terkait dengan yang saat ini memang sedang ramai dibahas ya, terkait dengan pertandingan perdana Stadion Kanjuruhan yang telah selesai direnovasi. Jadi mempertemukan antara Arema FC dengan Persik Kediri, yang itu adalah pertandingan perdana resmi yang digelar di Stadion Kanjuruhan. Namun ternyata tragedi Kanjuruhan yang sudah menewaskan 135 nyawa, masih ada insiden pelemparan bus ya terhadap ofisial Persik Kediri. Jadi setelah pertandingan selesai, busnya keluar, itu tetap dikawal oleh kepolisian ya. Namun ada supporter yang akhirnya berlari menghampiri bus dan melakukan pelemparan sehingga kaca bus di bagian kiri itu pecah. Dan ditemukan batu yang cukup besar ya, yang akhirnya melukai pelatih dan asisten pelatih dari Persik Kediri. Kalau flashback ke belakang ya, jadi aksi ini mirip seperti tahun 95 ya, saat itu Persebaya bertemu dengan Persema yang akhirnya ada insiden sama pelemparan bus Persebaya ya, yang akhirnya membuat salah satu pemain Persebaya ini akhirnya gantung sepatu karena matanya itu tidak bisa melihat lagi atau cacat ya, karena ada lemparan ke bus pemain. Jadi pemain ini namanya adalah Nur Kiman dan sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, beliau jadi saksi hidup ya. Beliau berkata kalau saat itu setelah selesai pertandingan ya, ada supporter ya dari Malang yang mengetapel ya, jadi pakai ketapel ya, kemudian busnya waktu itu dia noleh, kacanya pecah, kemudian mengenai matanya sehingga harus dilakukan operasi ya. Namun mata beliau ya masih tidak bisa diselamatkan, akhirnya menjadi cacat atau buta ya. Dan beliau juga masih berusaha untuk bermain sepak bola lagi, namun karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bermain sepak bola dengan mata satu ya yang melihat, akhirnya beliau memutuskan untuk pensiun dari sepak bola. Artinya gantung sepatu, meskipun waktu itu pelatih dan kawan-kawannya memberikan support agar tetap bermain sepak bola, namun keterbatasan itu yang membuat beliau akhirnya gantung sepatu dan sekarang menjadi pegawai di PDAM Kota Surabaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya, cita-cita beliau yang ingin bermain sepak bola profesional harus kandas saat itu juga karena ulah supporter. Jadi bayangkan kalau waktu itu terjadi lagi insiden yang sama mengenai mata yang membuat pemain dari Persik itu cedera serius ya, ya sangat disayangkan kan. Dan hal ini tidak bisa dinormalisasi ya, artinya kalau ada bus pemain akhirnya nanti supporter yang lain ikut-ikutan nyerang juga. Pemain kan jadi was-was ya kalau misalkan harus main di kandang lawan kalau ada penyerangan ya. Memang harus dilakukan penangkapan ya pelaku-pelaku yang seperti ini agar yang lain-lain itu nggak niru-niru lagi gitu loh, karena dianggap wah nggak ada hukuman yang tegas gitu loh. Bahkan kemarin di
dari PT LIB pun menyatakan bahwa pertandingan sebenarnya aman, namun ada pelemparan oleh anak-anak kecil katanya. Aduh, kalau batu segede itu ya, anak kecil ngelempar ya nggak mungkin kuat ya, apalagi kacanya sampai pecah, batunya masuk. Itu gimana ya? Jadi nggak mungkin juga anak kecil yang nggak berhubungan dengan sepak bola akhirnya sampai dia berani melempar bus ya, pasti ya nggak masuk akal gitu loh. Jadi stop normalisasi penyerangan bus ya dengan mengatasnamakan hal-hal demikian ya. Ini harus ditangkap pelakunya. Kalau misalkan anak kecil, mana buktinya, mana orangnya, videonya mana ada apa enggak pelaku pelemparannya itu anak kecil ya. Jadi di postingan Polres Malang pun di sana sudah ditemukan masih ada botol-botol miras yang disita, kemudian para peminumnya juga, dan ada insiden keributan, kemudian juga menantang-nantang polisi yang berjaga di sana tanpa sebab, yang membuktikan bahwa supporter mereka itu masih belum bisa belajar dari tragedi Kanjuruhan yang sudah menewaskan 135 nyawa. Arema pun akhirnya ragu ya akan berhome base di Kanjuruhan lagi atau enggak ya, karena merasa tidak dihormati lagi di sana oleh supporternya sendiri. Bahkan komunitas atau kelompok dari keluarga korban Kanjuruhan pun menolak ya pertandingan Arema ini digelar di Kanjuruhan lagi karena traumatis dan sebagainya, apalagi mereka menganggap hukuman itu kurang tegas, kurang berat, dan belum ada keadilan buat keluarga korban, sehingga masih banyak sekali permasalahan yang terjadi ya di Stadion Kanjuruhan. Karena apa? Karena ya masih banyak konflik ya, seperti dualisme yang belum selesai, kemudian pasca tragedi Kanjuruhan yang akhirnya menimbulkan banyak konflik. Karena Arema sendiri itu masih belum ada panutan sebenarnya yang didengar oleh supporternya ya, karena memang ada dualisme. Beda dengan Persebaya ya, yang waktu itu ada dualisme, akhirnya supporternya kuat dari Arek Bonek 1927 itu yang menegaskan akan tetap membela Persebaya yang asli, menghidupkan kembali Persebaya yang asli, meskipun itu memang harus banyak berkorban ya, mulai dari demo, mulai dari perselisihan antara supporter yang ya pecah itu, namun akhirnya bisa menjadi satu dan bisa kembali seperti sekarang ya Persebaya. Dan kita berharap ya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali gitu loh. Tragedi-tragedi yang memakan korban, tragedi-tragedi sepak bola yang nggak perlu terjadi antara supporter. Sudah cukup ya Kanjuruhan kemarin menjadi pelajaran berharga harusnya ya. Dan Cak Tesi pun kemarin ya sudah menyatakan bahwa Persebaya memang kalau ada pertandingan lagi jangan digelar di Kanjuruhan. Kalau di Kanjuruhan ya ngalah aja. Ngalah bukan berarti kalah, tapi untuk keamanan pemain. Dan ini terbukti kemarin ada insiden penyerangan bus di Persik Kediri ya. Ya, kita berharap PSSI ini memberikan hukuman ya yang tegas ya, jangan tebang pilih. Kalau misalkan klub ini harus disanksi berat ya disanksi berat ya. Jangan normalisasi, jangan pilih-pilih klub dalam menerapkan sanksi ya. Yang akhirnya nanti ya timbul aksi-aksi yang serupa ya. Buat seluruh supporter ya, misalkan kalian kalah timnya ya, jangan luapkan ke tim lawan gitu loh.
jangan menyerang tim lawan. Kalau di Surabaya sendiri ya, di Bonek itu kalau misalkan mereka nggak puas dengan timnya yang selalu kalah, itu justru timnya yang akan mereka demo ya. Mereka protes di kantornya Persebaya, mereka protes setelah pertandingan di area luar stadion ya, mereka protes langsung ke ofisial dan juga pemain mereka sendiri gitu loh, bukan melampiaskan ke tim lain. Bahkan Bonek pun memberikan aplaus kepada tim yang bisa mengalahkan Persebaya. Namun Bonek tetap memprotes ofisial dan tim, kenapa bisa kalah, kenapa terus kalah. Akhirnya membuat tim ini terpacu untuk mengevaluasi dan bisa bermain untuk lebih baik lagi buat teman-teman Bonek yang rela mendukung Persebaya di stadion. Akhirnya sekarang Persebaya kan bisa ada di papan atas ya. Ya kita berharap nanti Persebaya juga bisa di runner up untuk bisa berkompetisi di level Asia. Jadi buat semua supporter, ayo kita bisa lebih dewasa lagi. Jangan ada lagi aksi-aksi kekerasan ya, baik sesama supporter maupun ke pemain ya. Karena pemain ini juga adalah aset untuk kita ya, agar sepak bola nanti bisa lebih maju ke depannya. Dan sudah cukup ya korban-korban, tragedi-tragedi yang sudah berlalu, jangan sampai terulang lagi. Kalian boleh jadi supporter yang fanatik, namun jangan sampai fanatisme itu menjadi lupa diri buat kalian ya. Nanti akan merugikan kalian sendiri kalau misalkan kalian melakukan aksi kriminalitas yang berujung pidana atau penjara buat kalian ya. Karena sepak bola sejatinya adalah hiburan ya, jangan sampai sepak bola itu membuat kalian akhirnya menjadi masalah ya, menjadi masalah, menjadi korban, menjadi pelaku dan lain sebagainya. Sepak bola adalah hiburan, mari kita nikmati, mari menjadi supporter yang dewasa. Kita ingatkan ya, generasi kita, penerus kita, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang sama. Kita ceritakan bagaimana tragedi yang menewaskan supporter-supporter sebelum-sebelumnya, sebelum Kanjuruhan, setelah Kanjuruhan kita ceritakan agar menjadi pembelajaran supaya tidak terulang kembali dan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih maju dan bisa meraih prestasi hingga internasional. Oke dulur, terima kasih sudah nonton videonya. Kalau ada usul saran masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, salam satu nyali, Wani.